penuhilah janji Allah, artinya wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan untuk kalian. Aufu, penuhilah. Ai inqadu lidzalik, berpegang teguhlah kalian dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati at-talaba rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada syarah kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan masih pada bahasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kubacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan karena sebab yang benar. Demikian itu diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian, supaya kalian memahaminya. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat kalian. Dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwati at-talab rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada poin yang kelima dari keterangan Syekh Shalih Fauzan untuk ayat ini. Maka langsung masuk pada poin yang keenam, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kaum muslimin. Perhatikan halaman berapa ini? Halaman 17. Sadisan, wa wassakum alla taqrabu malal yatim wa huwa at-tiflu alladhi mata abuhu illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilayhi hina yablugha ashuddah ay ar-rushda wa zawala safahi ma'al bulugh. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian jangan mendekati harta anak yatim. Anak yatim itu adalah anak kecil yang telah meninggal ayahnya. Jadi yang namanya yatim itu adalah anak kecil yang meninggal darinya ayahnya dan dia belum baligh. Tapi kalau sudah baligh maka tidak disebut anak yatim. Dan tentunya kita tahu dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan orang yang mensponsori anak yatim, mengkafil, mengayomi, memelihara, mengurus. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain famaddahuma. Aku dan orang yang mengayomi anak yatim itu seperti ini. Maksudnya di surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau renggangkan tangannya. Artinya sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Dan tentunya yakni mengkafil atau mensponsori atau menjaga, memelihara, membiayai anak yatim itu bukan 1 tahun sekali.
ya setiap bulan berapa kebutuhan mereka. Dan alhamdulillah yakni banyak gitu ya panti asuhan atau bahkan pesantren yang memang ini mereka memfokuskan diri untuk mengayomi anak yatim. Dan mudah-mudahan kita juga ingin memilikinya, tapi sepertinya mungkin di balangan ya. Jadi memang dulu itu waktu ingin menggulirkan intan ilmu itu, ana di antara usulan ana itu ke Ustadz Ahmad dan Ustadz Aiman, waktu itu kami ngobrol bertiga di masjid, gimana kalau pesantrennya, waktu itu belum ada namanya intan ilmu, belum, pokoknya kita pengen bikin pesantren. Gimana kalau pesantren yatim, Nabi bilang. Artinya yani fokus ke anak yatim. Karena di Jawa beberapa pesantren kita ya alhamdulillah cukup sukses ya. Sukses lah dikatakan. Sampai orang yang non yatim pun ingin masuk ke sana karena bagusnya pendidikannya. Ada pesantren yatim Al-Ma'tub Sukabumi, ada pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor. Yani karena anak-anak yatim itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kemudian kita tidak merangkulnya, maka mungkin Syiah yang akan merangkulnya. Dan anak yatim itu kalau sudah misalnya kita ayomi, diberikan pendidikan yang baik, maka ketika suatu saat mereka lulus, mereka pasti mengabdi ke pesantrennya, ke kota asalnya. Akhirnya waktu itu tidak disepakati, dan kemudian yakni idenya kita gulirkan ke Ustadz Febri. Alhamdulillah beliau menerima. Insyaallah kita akan bikin, tapi mungkin di balangannya. Mudahan terlaksana. Jadi kita akan punya pesantren yatim, khusus anak yatim. Karena keutamaan untuk mengkafil atau mengayomi anak yatim. Nah, disebutkan di sini kata Syekh, dan Allah wasiatkan kepada kalian, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang meninggal darinya orang tuanya dan dia belum balik. Illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu. Kecuali dengan yang lebih baik dalam penggunaannya, yang dengannya menjaga si anak yatim itu. Artinya kalau misalnya siapapun di antara kita diamanahi untuk apa ya istilahnya, memelihara harta anak yatim. Anak yatim enggak mesti miskin, anak yatim enggak mesti fakir. Ada anak yatim meninggal darinya orang tuanya dan dia kaya raya. Karena meninggal darinya orang tuanya, meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Dan dia masih kecil. Maka ini adalah wasiat untuk siapapun yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Mungkin Anda paman dari anak yatim tersebut, hingga kemudian Anda diamanahi, jagakan hartanya. Maka yakni keluarkan harta tersebut untuk memang keperluan dia, kebutuhan dia, bisa menjaga dia, dan seseorang kemudian boleh mengambil darinya sesuai dengan yang wajar-wajar saja. Mungkin dia menggaji dirinya sendiri boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ya mungkin kasarnya pakai standar UMR mungkin nggak apa-apa. Upah minimum regional mungkin kalau Banjarmasin 2,6 kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa. Boleh. Jadi dia seperti karyawan lah, menguruskan harta si anak ini. Tidak boleh kemudian dia menggunakannya untuk kebutuhan pribadi semena-mena, mentang-mentang ditinggalkan miliaran rupiah, bahkan mungkin triliunan, kita nggak tahu, karena bapak si anak ini luar biasa. Ambil seperlunya, mungkin sesuai dengan gaji standar orang bekerja, dan sisanya untuk kemaslahatan si anak. Wa yunammihi lahu, dan dia boleh kemudian untuk
Nama yanmu itu tumbuh ya. Artinya menginvestasikannya boleh. Harus di sesuatu yang aman ya. Artinya dia sebagai yang diberikan amanah untuk mengurus harta tersebut, dia memang mampu untuk mengelolanya, untuk memutarnya di suatu bisnis agar kemudian menjadi besar, silahkan. Tapi jangan kemudian hanya berspekulasi. Banyak harta anak ini digunakan di bisnis-bisnis yang Anda nggak mampu sebenarnya. Yang ada nanti adalah mungkin ditipu kah, atau misalnya ya kadang-kadang seperti itu. Mungkin akan lebih aman juga misalnya diinvestasikan ke orang juga bisa. Ke seorang yang juga amanah, usahanya kita katakan misalnya lancar, demi berputarnya uang tersebut dan berkembang. Hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashudda. Hingga kemudian kalian bayarkan kepadanya, kalian kasihkan kepadanya semua hartanya tersebut yang kalian simpankan, yang kalian putar untuk sebuah usaha, kalian kembangkan. Berikan kepadanya ketika dia belugha ashuddah, ketika dia sudah dewasa. Ai ar-rusyda wa zawala safahi minal bulugh, yaitu kedewasaan dan sudah hilang darinya yakni as-safah, kebodohan ya. Karena dia tentunya sudah baligh. Dan ada khilaf tentunya di kalangan para ulama berkaitan dengan umur, berkaitan dengan batasan orang itu dikatakan baligh. Di antaranya adalah ada yang menyebutkan tumbuhnya bulu kemaluan, tapi sebagian orang tidak tumbuh. Ada yang mengatakan dengan mimpi basah, sebagian orang tidak mimpi. Ada yang mengatakan kemudian dengan haid untuk perempuan, sebagian perempuan di negeri tertentu dengan iklim tertentu haidnya telat. Bisa hampir 20 tahun dia baru haid. Karena iklimnya mungkin yakni sangat dingin. Mungkin perempuan-perempuan di negeri-negeri di sekitar kutub itu haidnya lambat. Beda dengan kemudian yang di Asia Tenggara gitu ya, atau seperti Afrika gitu ya, umur 9-10 tahun udah pada haid semua. Nah sekarang bagaimana? Paling nyaman itu memang dengan umur. Orang mungkin tidak tumbuh bulu kemaluan, orang mungkin tidak mimpi basah, orang mungkin kemudian yakni haidnya telat. Maka jalan tengahnya mudah. Ketika seorang itu mencapai umur 13 tahun, ada yang menyebutkan 15 tahun, baligh dia. Sekalipun tidak tumbuh bulu kemaluan, sekalipun tidak pernah mimpi basah, sekalipun misalnya belum haid untuk perempuan. Mencapai umur 15, artinya dia panjang umur, melewati umur 15, atau lebih aman mungkin 13 ya. Maka yakni itulah yakni umur dikatakan dia sudah baligh. Dan belum tentu juga kemudian ketika seorang sudah baligh dia bisa mengelola hartanya, belum tentu. Tapi yang jelas dia sudah tidak anak kecil lagi. Dia sudah bisa diberikan begitu banyak pemahaman. Cuman kalau misalnya ada anak gitu ya di umur 15 tahun sudah bisa mengelola, ya kasihkan kepadanya. Walaupun kita rasa 15 tahun untuk diserahkan kepadanya misalnya harta ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah cukup berbahaya. Maka bisa saja kemudian dia melanjutkan untuk mengurus harta anak ini, tapi sudah bukan anak yatim lagi tentunya. Karena dia sudah balik. Anak yatim itu yang kecil, bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau sudah balik, sudah keluar dari definisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini peringatan kepada siapapun di antara kita yang diberikan amanah harta anak yatim. Jangan semena-mena menggunakannya. Gunakan sebagaimana mestinya dan untuk kemaslahatan si anak yatimnya. Ketika Anda ingin mengambilnya, sebagian di antaranya boleh sesuai dengan yang Anda butuhkan,
seperlunya yang Anda butuhkan, mungkin seperti takaran gaji, nggak ada masalah. Begitu, atau kemudian Anda ingin investasikan harta anak ini ke bisnis tertentu hingga kemudian berkembang, Anda investasikan ke pengusaha apa gitu ya, berkembang, nanti suatu saat ketika dia sudah balik, kita katakan 13 atau 15 tahun, kembalikan semuanya. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita sebutkan definisi wasiat, ia levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sabi'an, yang ketujuh di antara yakni wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ay aqimul adla fil akhdhi wal i'ta'i hasba istita'atikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, aqimul adla fil akhdhi wal 'ata' hasba istita'atikum. Tegakkanlah keadilan dalam mengambil atau memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwati at-talab rahimakumullah, tidak sedikit orang yang kemudian curang ketika dia berdagang. Dagangannya itu entah itu ditakar, dagangannya itu entah ditimbang. Karena ada perbedaan tentunya. Apapun jenisnya, yang jelas barangnya ini ditakar atau ditimbang, tapi kemudian dia culas. Dia kemudian yakni apa itu di awal-awal juz amma, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka untuk orang-orang yang mutaffif. Apa itu mutaffif? Diberikan keterangan di ayat berikutnya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau belanja, kalau beli sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang dari manusia, dia minta lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang pas jualan, dagangan dia itu entah itu ditakar atau ditimbang, dikurang-kurangin sama dia. Jadi kalau dia beli minta tambah, kalau kemudian dia yang jualan dia kurangin. Inilah mutaffif. Dan kemudian ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka untuk yang mutaffif. Bahkan disebutkan di antara penafsirannya adalah wail itu salah satu di antara nama neraka. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak adil. Dan ini dalam perkara muamalah, ini dalam perkara jual beli. Terkadang refleks ya di antara kita itu sering sekali bilang, hujungi pang, minta lebih, minta tambahin. Beli telur 1 kilo, misalnya 1 kilo katakanlah dapat 15 biji misalnya, atau 10 biji, bonus pang 1 ya. Nah, tapi ketika dia jualan itu dikurang-kurang, ngepas atau bahkan mungkin dikurang-kurangin. Terkadang kemudian minta kerelaan si pembeli, kurang lebih jepal aja. Padahal tambahin 1 telur juga masih pas. Subhanallah. Dan betapa banyak kemudian orang yang curang di takarannya itu, di alat timbangannya itu, dikasih sedikit tambahan beban supaya kemudian lebih berat. Subhanallah, untungnya tuh nggak seberapa, tapi perkara yang haram yang masuk ke yakni perut Anda. Kata Nabi Muhammad SAW, mana bata min suhtin fannaru awla lahu. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas untuk orang tersebut. Sudahlah kalau misalnya kita pembeli, beli
Bagaimana kemudian orang itu menakar? Sudah cukup. Nggak usah minta-minta. Anda ketika beli kan berarti Anda mampu. Kecuali memang orangnya itu sukarela. Bonus Pak Egi senpian ya. Itu lain cerita. Kita nggak minta-minta, tapi dikasih. Karena mungkin kita pelanggan setia gitu ya. Setiap bulan kalau kita beli sembako di toko itu, akhirnya begitu beli gula misalnya, ditambah beli mungkin untuk persiapan 1 bulan beli 3-4 kilo, ulun tambahin seperapat Pak Egi. Tapi kita nggak minta-minta, dia ngasih aja, ya alhamdulillah. Nah kalau kitanya yang sebagai pedagang sering-sering sedekah, takaran udah pas nih. Nah kita jadi orang yang tadi tuh, ulun tambahin baik. Pian rancak nukar di sini kalau aja nih bonus dari ulun. Tiap bulan pian nukar gula 5 kilo, ulun tambahi setengah kilo baik bulan ini ya. Nggak ada masalah. Asal bukan kemudian kita adalah orang ketika membeli minta diskon terus, minta dikurang-kurangin. Kan terkadang orang itu nggak enak, akhirnya dia mau mengurangin tapi dia terzalimi sebenarnya. Karena kita sering meminta, orang jadi nggak nyaman. Kemudian dikurangin padahal dia terzalimi. Padahal untungnya nggak seberapa. Ya habis untungnya itu karena kemudian kita minta bonus. Atau sebaliknya ketika kita yang jualan, kita yang mengurangi. Zalim. Oh, kalau sudah zalim sama-sama manusia, repot. Di akhirat kelak repot. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hukum itu kepada siapapun. Bahkan kambing yang tidak bertanduk pun, kata Nabi Muhammad SAW dan Sahih Bukhari, akan minta haknya dari kambing-kambing yang bertanduk yang ketika di dunia menzalimi mereka. Jadi kambing yang dibuli di dunia, dia minta haknya. Apalagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya setelah ditegakkan hukum di antara mereka, yaitu binatang, mereka jadi debu, disebutkan dalam sebuah riwayat. Maknanya adalah jika antar binatang saja Allah akan tegakkan, apalagi antar manusia. Ketika kita berdagang kita zalim. Ketika kita berdagang kita zalim. Artinya ketika kita membeli kita menzalimi orang tersebut karena minta ditambah-tambahin, atau ketika kita yang jualan kita kurang-kurangin dan kita zalim. Wallahu a'lam bishawab. Ini peringatan, mungkin suatu saat antum menjadi pedagang kan kita nggak tahu. Maka perhatikan, ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil dalam memberi atau mengambil. Ini transaksi jual beli. Thaminan, yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'id ba'dal amri bil adli fil fi'li. Yang ke-8 di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala adalah, dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabat kalian. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'id. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat adil dalam perkataan, baik itu untuk orang yang dekat atau jauh, baik itu untuk kerabat ataupun bukan. Contoh kayak seperti antum mungkin menjadi pengadil, antum jadi pengadil atau jadi hakim, maka harus adil dalam perkataan. Sekalipun yang akan antum katakan itu mungkin cukup menyakitkan, ketegasan itu cukup menyakitkan untuk orang yang Anda hukum dan dia paman Anda, dia saudara Anda, dia paman Anda, dia orang tua Anda jadi hakim nih. Tapi yang sedang ada masalah atau berperkara ini adalah karib kerabat kita. Jadi larangan
apa bahasa kerennya itu ya, nepotisme ya. Itu sudah lama Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Kalau kemudian yang bersalah adalah anggota keluarga, lunak kita. Tapi kalau yang bermasalah kemudian bukan bagian dari keluarga, setegas-tegasnya kita berikan hukum. Kalau istilah zaman sekarang itu apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau orang-orang jet set, pejabat, orang kaya, aduh. Padahal misalnya kita katakan kasusnya korupsi. Korupsinya luar biasa. Setahun doang di penjara. Nggak ngurangin duitnya apapun setahun. Dendanya juga mungkin cuma sekian miliar. Lah yang dia korup banyak banget. Cuma 1 tahun misalnya di penjara. Atau 2 atau 5 lah katakan. Ringan itu, kenapa? Duitnya setelah dia keluar masih banyak. Apalagi kemudian duit korupsinya itu dia depositokan, masih banyak. Dia kan gak peduli halal haram. Tapi maling ayam, bonyoknya ya Allah. Sebelum ada trial aja, sebelum ada pengadilan aja misalnya, sama masyarakat kan udah bonyok. Kenapa? Karena orang rendahan. Hukumnya tegas sama orang yang rendahan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pengadil, untuk para hakim. Adillah dalam perkataan, baik itu untuk orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Mau kerabat kalian atau tidak, tegakkan hukum sebagaimana mestinya. Amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'li. Allah perintahkan untuk berbuat adil dalam perkataan untuk orang yang dekat ataupun jauh. Setelah Allah perintahkan untuk berbuat adil dalam perbuatan yang tadi, perkara jual beli itu praktek. Kalau berkaitan dengan pengadil, hakim ngomong. Jadi perkataan dan perbuatan harus adil dan ini berat. Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Fa in jara alzamahu syaitan atau kama qala SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama qadhi, hakim, penegak hukum. Kalau kita terjemahkan penegak hukum itu luas ya. Pokoknya semua orang yang bergumul di dunia hukum dan kemudian yakni mereka adalah orang-orang yang bertakwa misalnya. Itu Allah akan selalu bersama mereka kata Nabi Muhammad. Allah akan bantu, Allah akan mudahkan semua urusan mereka. Asal bertakwa. Innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Sesungguhnya Allah akan bersama pengadil, seorang hakim, penegak hukum selama dia tidak berdusta. Fa in jara, dan jika dia mulai berdusta, alzamahu syaitan, yang melaziminya, yang mendampinginya adalah syaitan. Allah udah cabut. Makanya tidak sedikit kemudian para hakim kita sayangkan, mereka disuap. Ya, dimasukin kapas di sini. Itu suap ya. Disuap. Subhanallah. Akhirnya kemudian keputusannya berpihak kepada yang punya duit. Subhanallah, yakni itulah yang sering kita lihat ya. Yang terpenjara bahkan si hakimnya. Kenapa? Karena tertangkap tangan menerima suap. Aduh. Tapi tentunya kita tidak berputus asa ya. Kita tetap berdoa kepada Allah semoga yakni suatu saat mungkin di waktu yang dekat gitu ya. Kita punya hakim-hakim yang level paling bawah bahkan mungkin sampai level paling tinggi nasional adalah orang-orang yang betul-betul adil. Orang-orang yang betul-betul berani menegakkan kebenaran dan keadilan layaknya Satria Baja Hitam.
Allah namis. Lanjut. 9. Tasi'an wa bi ahdillah ay wasiyatahu allati wasakum biha awfu ay inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiy. Yang ke-9, dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Syekh, ai wasiyatahu allati wasakum biha. Penuhilah janji Allah, artinya wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan untuk kalian. Aufu, penuhilah. Ai inqadu lidzalik, berpegang teguhlah kalian dengannya. Dari yang pertama tuh, apa tuh? Dilarang syirik, jangan durhaka, jangan bunuh anak kalian, jangan berzina, bla bla bla, semuanya. Dan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat yang Allah telah wasiatkan untuk kalian. Aufu, penuhilah. Artinya berpegang teguhlah. Praktekkanlah hal-hal tersebut. Bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu. Bagaimana prakteknya? Yaitu kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara yang Allah perintahkan, dan kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dari semua yang telah kita bahas sebelumnya, ada perintah, lakukanlah. Ada larangan, tinggalkanlah. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyih. Dan beramallah, atau kalian beramal dengan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai rujukan, dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. 10, yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Yang demikian itu yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan bahwa yang kami perintahkan ini dari semua wasiat Allah adalah jalanku yang lurus. Kalau misalnya kita menyampaikan ayat ini saja terpisah, Al-An'am 153 ini, maka as-sirat di sini tafsirannya banyak. Di antaranya adalah Al-Qur'an, di antaranya adalah as-sunnah, di antaranya adalah dua-duanya. Itu tafsiran yang paling banyak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jalan di sini Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Oh, enggak ada footnote-nya ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, mudah saya tidak salah, berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, thumma tala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ila akhir ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad SAW membuat garis lurus di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Dan beliau bersabda, ini jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jalan-jalan kesesatan, kemaksiatan, penyimpangan, kesyirikan.
kekufuran. Itu mesti ada penyerunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'anis sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Berarti kalau dipahami secara terbalik, kalau kalian tidak berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian pasti sesat. Tinggal dibalik aja. Kata Nabi Muhammad SAW, kitabullah wa sunnati. Al-Quran kitabullah wa sunnati sunnahku. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak orang, mereka mengatasnamakan, ketika menyampaikan pemahaman mereka, mereka mengatakan kami, rujukan kami juga ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa menyimpang? Semua juga mengatakan kami rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Semua juga mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa kemudian prakteknya kok beda? Kenapa kok ada penyimpangan? Maka jawabannya, karena cara memahami firman-Nya, cara memahami sabdanya salah. Ketika seorang memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad dengan barometer yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, mesti lurus. Karena para sahabat adalah orang yang paling faham akan syariat ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Salafus saleh itu memang merujuk kepada 3 generasi pertama terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau jika ingin dikerucutkan, maka salaf itu atau salafus saleh itu adalah para sahabat dan Nabi Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka adalah rujukan, mereka barometer, mereka takarannya. Takaran kita memahami firman dan sabda kalau ingin lurus. Tapi kalau kemudian tidak menggunakan pemahaman mereka, mesti menyimpang. Orang bisa mengklaim, semua orang bisa ngaku-ngaku kami Ahlus Sunnah, rujukan kami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, tapi kenapa kok menyimpang? Karena cara memahaminya pasti salah. Dan ini metode beragama kita. Ini manhaj kita dalam beragama. Memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ay alladhi usitukum bihi fi hatainil ayatain min tarkil manhiyati wa a'dhamuha asyirku wa fi'lil wajibati wa a'dhamuha at-tauhidu huwa as-siratul mustaqim. Yaitu yang aku wasiatkan kepada kalian, kata Allah, pada 2 ayat ini, di antaranya meninggalkan larangan-larangan dan yang paling besarnya adalah kesyirikan, dan juga melakukan kewajiban-kewajiban, dan di antara yang paling besarnya adalah mentauhidkan Allah. Ia adalah jalan yang lurus. Jadi ini di antara penafsiran yang namanya as-siratul mustaqim, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus bisa diterjemahkan Al-Quran, bisa diterjemahkan As-Sunnah, bisa diterjemahkan dua-duanya, dan di antara penafsiran yang lain. Jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ikhwah,
di ujian kemarin ana nggak bikin pilihan ganda, semuanya kan esai karena ana ingin melihat pemahaman antum. Dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Bahkan ada 3 orang mungkin ada yang dapat 100 ya. Tapi sisanya bagus-bagus ya. Karena ana ingin pemahaman. Ini pondasi. Kalau kemudian antum nggak paham, percuma. Makanya semuanya esai. Walaupun akhirnya yakni penilaiannya jadi lama karena ana harus baca semuanya dengan tulisan antum yang luar biasa. Nggak apa-apa, santai. Tapi semuanya bisa dipahami. Artinya secara umum positif, yakni antum paham dengan yang ana yakni tanyakan, antum mengerti yang ana inginkan dari jawabannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Karena kalau misalnya anak kelas 1 SMP gitu ya, 2 SMP enggak apa-apa lah, mungkin 10 pertanyaan pilihan ganda, esainya sedikit ya. Tapi antum esai semua karena ingin yakni keterangan. Wallahu a'lam bishawab. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul, maka ikutilah ia as-siratal mustaqim, wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata Imam Syekh Shalih Fauzan, al-bid'ah wasyubhat. Yang dimaksudkan dengan jalan-jalan yang lain di sini adalah kebid'ahan dan syubhat. Barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Yang syubhat itu tinggalkan. Yang membuat kita ragu-ragu itu tinggalkan. Dalam semua perkara, perkataan, perbuatan, bab tentang keyakinan atau kemudian makanan, minuman, ada sedikit keraguan-raguan, tinggalin udah. Jangan masuk-masuk. Dan syubhat ini hanya bisa dilawan dengan ilmu. Tidaklah ada orang kena syubhat, kerancuan dalam pemikirannya, entah itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, atau dalam perkara makanan minuman, kecuali kurang ilmu. Mesti dia nggak berilmu. Kayak contoh makanan minuman misalnya. Maka dalam perkara makan minuman, kalau orang punya ilmunya, yaitu asal usul segala sesuatu di luar ibadah adalah boleh, mubah, halal, sampai ada dalil yang melarangnya, enak jadinya. Karena dia punya prinsip yang bagus, dia tahu ilmunya. Makanan, minuman, ini perkara di luar ibadah. Maka hukum asalnya boleh, hukum asalnya halal. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan nikmati, silahkan pakai, silahkan gunakan. Kenapa? Hukum asalnya yang kita pakai. Tapi begitu kemudian ada larangan, baru kita tinggalkan. Begitu ada larangan, baru kita tinggalkan. Tapi selama tidak ada larangan, bismillah. Jadi nggak repot. Terkadang ada sebagian orang yang takalluf, memberat-beratkan dirinya sendiri dengan harus mencari logo halal di air mineral. Itu kan ngerepot. Air, ente mau apa? Air. Nggak mungkin juga vodka kan? Iya, harganya 500 perak kok vodka. Mesti air. Jangan-jangan vodka minum aja mabok belakangan. Itu merepotkan diri sendiri namanya. Kenapa? Karena itu air. Halal nggak ya? Ini dari produk mana ya? Aduh, nggak ada BPOM-nya nih. Banyu, ya Allah. Banyu keran gini minum apa? Air mineral, kemudian antum tanya-nanya. Padahal ketika Ramadan pas wudu masuk ya. Atau makanan. Antum tahu asli ingredient makanan ini tepung. Antum tahu asal usul makanan ini tepung. Entah itu mie, entah itu roti, hukum asalnya tepung. Bismillah, hajar aja. Tapi kan Ustadz yang bikin non muslim, ini tepung. Tokonya kan punya orang Nasrani, ini tepung. Kenapa antum bikin susah? Tapi kan Ustadz, antum bikin roti sendiri aja udah. Atau antum bikin mie sendiri udah. Ya, kenapa? Itulah
memberatkan diri sendiri. Kalau tahu hukum asalnya, makanan dari Yahudi, dari Nasrani, sembelihan mereka saja halal untuk kita. Sembelihan mereka halal untuk kita. Tapi kan mereka ketika nyembelih nggak mengucapkan bismillah. Sebelum makan kamu bismillah. Makanya belajar basic. Jadi nggak repot. Nanti kemudian, nih halal nggak ya, kadang makan-makan matiin. Keraguan-keraguan itu selalu ditanamkan oleh syaitan hingga Anda menjadi orang yang mutakallif, orang yang memberatkan diri Anda sendiri. Kecuali Anda memang ketika ragu terus, Anda memang mampu bikin sendiri semuanya di rumah, silahkan. Tapi kan enggak. Dalam satu pekan berapa kali kemudian kita harus beli makanan dari luar? Ada saja kemudian kita bikin makanan dari luar. Masa kemudian antum di pinggir jalan gitu ya, ada paman pentol, Pak, ada sertifikat halalnya enggak? Wah, ditusuk antum sama tukang pentolnya. Ini daging. Berkaitan dengan ketidakjujuran dia misalnya menggabungkan daging itu dengan sesuatu yang haram, itu bukan urusan kita, tapi hukum asalnya kita tahu ini kalau enggak daging sapi ya daging ikan. Bismillah, cucuk, jangan lupa duduk. Ini mau cucuk diri. Duduk. Duduk di sepeda motor kabur. Maksudnya duduk makan ya. Jadi jangan bikin repot diri sendiri. Hukum asalnya apa? Itulah ilmu. Ketika antum punya ilmunya, enak menjalaninya jadinya. Ada terkadang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan makanan dan minuman, khususnya makanan yang cukup ekstrim. Hukum daging ini, hukum daging itu, subhanallah. Yang halal masih banyak. Kenapa kamu masuk ke perkara tersebut? Tapi kalau misalnya kamu ingin masuk ke bab itu, maka pakai hukum asal. Ini makanan, maka hukum asalnya halal. Tugas kamu kemudian mencari dari firman atau sabda larangannya. Kayak misalnya apa ya? Orang bertanya tentang makanan rajungan, kepiting, kemudian apa lagi itu yang sejenisnya, yang disebutkan kemudian dengan istilah binatang yang hidup di dua alam. Ustaz, boleh nggak Ustaz? Siput misalnya. Siput betul-betul siput ya, bukan seafood makanan laut, bukan hukum asal makanan hajar aja. Tapi begitu ada larangan kita tinggalkan. Tapi subhanallah di luar itu begitu banyak makanan yang lain yang jelas halalnya kamu belum pernah rasakan kan? Antum pernah makan daging sapi wagyu? Belum. Anak aja belum. Yang halal itu masih banyak, walaupun untuk wagyu juga istilahnya disebutkan wagyu itu kenapa enak, karena di Jepangnya itu diminumkan sake untuk mereka. Arak, diminumkan arak untuk sapi itu. Bahkan sapi minumnya arak. Jadi disebutkan dagingnya harum karena arak itu. Tapi yang lain kan masih banyak juga kan ya. Dengan semua macam-macam masakan itu, daging kambing, daging sapi, daging ayam, dengan beragam macam masakan kita belum merasakan semua. Yang halal banyak. Nyari yang ekstrim. Ustaz, gimana kodok? Kodok lagi, ya Allah. Kayak kadang-kadang lain. Wallahu a'lam bishawab. Binatang dan kaidah yang lain misalnya. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh nggak boleh dimakan. Kan diperintahkan untuk dibunuh. Masa situ makan? Kan gampang pemahamannya. Dan binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh juga nggak boleh dimakan. Kan nggak boleh dibunuh. Masa situ makan? Berarti kan situ bunuh duluan. Jadi simpel. Ada kaidah-kaidahnya. Pelajari kaidahnya, kita paham. Yang diperintahkan untuk dibunuh tikus misalnya. Yang diperintahkan untuk dibunuh ular misalnya. Jadi simpel. Daging ular. Simpel, kita langsung haram. Kenapa? Karena diperintahkan untuk dibunuh, masa kita makan? Tikus, selesai. Disebutkan dalam sebuah istilah ya. Tapi benar atau enggak saya enggak tahu juga ya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan.
sedikit banyak sifat dari binatang yang kita makan itu turun kepada pemakannya. Itulah diantara kemudian khilaf yang cukup panjang berkaitan dengan hukum makan daging buaya. Karena dia buas, tapi antum tahu buaya itu sifatnya setia. Jadi ini diperdebatkan jadinya. Sini mengatakan itu binatang buas, dia juga punya sifat setia. Buaya itu dia kawin cuma 1 kali seumur hidup, setia. Makanya kan kalau di Jakarta di Jakarta biasanya kalau ada lamaran itu bawa roti buaya. Kenapa? Filosofinya itu kesetiaan. Tapi pakai buaya. Tapi kenapa kemudian ketika ada laki-laki nggak benar itu disebutkan buaya darat? Kita bingung juga. Padahal buaya itu adalah simbol kesetiaan. Ya? Oke. Ikhwati rahimakumullah. Berkaitan dengan yang diperdebatkan, antum tinggalkan saja. Akan lebih aman. Wallah alam bisa. Tapi kalau misalnya antum mengambil salah satu dalil di antaranya kuat, monggo, no problem. Tapi ingat, jangan masuk ke perkara syubhat. Pahami kaedahnya, khususnya berkaitan dengan makanan dan minuman. Pahami kaedahnya, antum akan gampang menghadapi hidup ini. Apa ingredientnya? Wah ini mie, ini pangsit, wah ini bismillah. Tapi yang jual orang Chinese, antum kan nggak tahu, mungkin dia Chinese tapi kemudian dia Muslim. Nggak usah, saya sudah cross check dia Chinese dan dia Nasrani. Kenapa memangnya? Ini tepung kok. Ini tepung, ini ayam, ini sawi, ini mie ayam. Tapi kan Ustaz, tapi apa? Kamu tahu dapur dia? Masa kemudian kita masuk dapurnya? Cik, saya mau lihat dapurnya dong. Nggak bisa dong. Atau kok nggak bisa. Kita tahu secara zahir ingredientnya bismillah. Soal kemudian mereka mencurangi atau meletakkan sesuatu yang haram, udah kerjaannya memang. Tapi kan jalan keluarnya mudah. Kenapa? Banyak pedagang mie ayam yang lain yang masih nikmat-nikmat antum belum beli. Tapi Ustaz di situ paling enak. Jangan kalau antum mengatakan di situ paling enak, maka hilangkan keraguan itu kalau antum merasa itu paling enak. Mungkin di antara ingredientnya ada tetesan keringat gitu kan, asinnya beda gitu ya, kita nggak tahu ya. Allah bisa. Aduh, lanjut. Fatafarraqa bikum, dan juga kebid'ahan. Itu jalan-jalan yang menyimpang, itu kebid'ahan. Fatafarraqa bikum an sabilih tamilu wa tamilu wa tashattatu. Tashtatu, pecah. Kamu condong dan kamu pecah dari agama Allah Subhanahu wa taala, artinya menyimpang. Kalau ngikuti banyak kebid'ahan, ngikuti banyak syubhat-syubhat, perkara-perkara yang membuat kita ragu, niscaya kalian akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Munasabatul ayat lil bab, korelasi ayat ini dengan bab, kita sedang bahas bab apa sih? Keutamaan tauhid bukan? Masih bab 1 ya? Masih bab 1 ya, kewajiban dan makna tauhid dan keutamaannya. Kata beliau hafizallahu taala, anna Allah Subhanahu wa taala dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi 'anil syirki wan nahyu anhu yustad'a wan nahyu anhu yastad'il amra bit tauhid bil iqtida'. Fadalla dzalika ala anna at-tauhid awjabul wajibat wa anna syirka a'zamul muharramat. Korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 3 ayat ini beberapa jumlah atau kalimat dari hal-hal yang diharamkan. Allah memulainya dengan larangan dari berbuat syirik, dan larangan itu mengarahkan atau menjurus kepada perkara yang sebaliknya.
perintah untuk bertauhid. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan bahwa kesyirikan adalah keharaman yang paling haram. Inilah jalan Allah yang lurus. Esakan Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayah anna syirka a'zamul muharramat wa anna at-tauhida awjabul wajibat. Bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling besar dan bahwasanya tauhid kewajiban yang paling wajib atau yang paling tinggi. Dan ini ikhwati fillah rahimakumullah akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Fokuslah dengan perkara ini. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Selamat kita. Kewajiban yang paling wajib itu mengesahkan Allah. Keharaman yang paling haram adalah lawannya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya sebagian kaum muslimin abai tentang perkara ini. Disampaikan kepada mereka nasihat, diingatkan kepada mereka tentang perkara tauhid, mereka merasa bosan, enggan untuk belajar. Dan ketika mereka melakukan kesyirikan misalnya, ada di antara keluarga mereka yang sudah belajar dan mengingatkan akan perkara kesyirikan dan bahaya kesyirikan, mereka nggak peduli. Padahal inilah yang menyengsarakan seseorang nanti kelak di akhirat, di dunia juga. Tapi di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang zalim di muka bumi ini, ya sama Allah, ya sama manusia, belum dibalas. Makanya ditegakkannya hari perhitungan dan pembalasan. Ketika di dunia syirik seumur hidup, tapi subhanallah kenikmatan dunia dia dapatkan semua. Allah Subhanahu wa taala adil kok. Mungkin di dunia, belum di akhirat selesai. Beda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika mereka melakukan kesalahan, Allah tegur langsung. Allah berikan kepadanya musibah agar orang tersebut menjadi baik lagi. Ditegur. Baru bermula ingin mencoba melakukan kesyirikan, gagal. Karena Allah cinta. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat, meyakini sesuatu selain Allah bisa menampik madarat, tak taunya madarat tetap datang, manfaat enggak dapat. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah tegur. Keyakinan kamu salah. Usaha kamu dalam mengais rezeki salah. Bukan dengan pesugihan. Misalnya. Jadi Allah itu adil. Itulah kenapa adanya hari perhitungan dan pembalasan. Betapa banyak orang yang melakukan kezaliman di muka bumi sampai mati dia belum dapat balasannya. Makanya ada hari perhitungan dan pembalasan. Betapa banyak orang yang melakukan kebaikan di muka bumi juga belum mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Tapi di akhirat kelak surga untuknya. Itulah kenapa kita mempercayai adanya hari perhitungan dan pembalasan dan juga surga dan neraka yang tidak dipercayai sejak zaman dahulu oleh kafir Quraisy. Itulah bantahan Nabi Muhammad pada mereka. Orang yang zalim belum dapat kemudian ganjarannya. Orang yang terzalimi belum mendapatkan haknya. Orang berbuat baik belum mendapatkan imbas kebaikannya. Itulah hari perhitungan dan pembalasan.
Wallahu a'lam bishawab. Bahwasanya kesyirikan adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ikhwati at-talab rahimakumullah, kayak kemarin gitu ya. Ikhwah kita bercerita bagaimana dia bagian dari kepengurusan masjid dan dia di antara yang mungkin dapat tugas untuk mengingatkan jamaah atau soal protokol kesehatan, untuk menggunakan masker sebelum masuk masjid, cuci tangan, kemudian bawa sajadah sendiri, kemudian sholatnya berjarak, enggak salaman dulu, bla bla bla. Ada saja selalu orang yang nyinyir. Maka nak katakan bismillah, antum tetap lakukan kebaikan. Antum enggak bisa bikin semua orang suka, tapi lakukan tetap kebaikan. Karena ini di antara cara kita mempraktekkan syarat ini. Berdasarkan kemudian perkataan para ahli, beginilah cara penanggulangannya, maka kita praktekkan. Tidak boleh kita mencelakakan diri kita sendiri, apalagi kemudian orang lain. Berkaitan dengan yang tidak peduli, masa bodoh, udah biarkan aja udah. Sampai nanti kemudian dia kena COVID, antum kunjungin, toyorin jidatnya. Tapi antum jangan lupa pakai sarung tangan. Kan udah dibilangin kemarin Pak. Enggak gitu juga ya. Dia kena sendiri nanti baru tahu rasa. Kalau sudah tua, sudah kemudian punya penyakit bawaan, itu berat sekali kena COVID ini. Bukan berarti kemudian yang muda-muda kayak antum aman, enggak. Tapi yang sudah punya penyakit bawaan, dia punya asma misalnya sebelumnya, dia punya ada keluhan paru-paru, punya keluhan sakit jantung, COVID, wah tambah bikin berat. Orang-orang kayak gitu misalnya abai, antum sudah ingatkan, antum sudah lakukan perbuatan baik, dia abaikan kan masalah. Antum nggak bisa bikin semua orang suka. Tetap lakukan kebaikan karena mungkin besok kita mati. Tetap esakan Allah, jangan berbuat syirik karena besok mungkin kita mati. Antum fokus sama kebaikan aja udah. Antum dan teman-teman antum. Di semua masjid ada aja individu yang nyebelin, mau di mana aja. Mesti ada orang-orang seperti itu. Nggak banyak, segelintir. Ya itu aja orangnya. Selalu mengatasnamakan senioritas. Mungkin dia orang tua, lebih lama ngaji. Nggak mau tuh nerima teguran dari yang lebih muda. Subhanallah. Padahal untuk keselamatan bersama, bisa Anda yang membawa atau kemudian Anda rentan kena. Teman-teman hanya mengingatkan. Silakan Pak, cuci tangan dulu Pak, cuci tangan. Apa susahnya cuci tangan? Sebentar. Bawa sajadah sendiri, pakai masker. Bapak, kalau nggak pakai masker, ada tuh Pak, gratis dari masjid. Nggak usah. Padahal disediain. Kita nggak nyuruh dia pulang untuk ngambil, kita nggak nyuruh dia kemudian beli untuk balik lagi, enggak. Disediain sama masjid. Silakan pakai Pak, kayak gini disediain. Tinggal pakai. Iya itu malas. Allahu Akbar. Batuk kayak batuknya orang nyuri kotak amal. Kan kasihan kanan kirinya. Mereka lagi pengen baca juga, mereka iya amjar. Aduh. Ya batuknya muncrat. Atau bahkan mungkin batuknya betul-betul dia mengalihkan arah batuknya gitu ya. Sudah tahu kipas dari sini. Yang di sini kan langsung ternoda dia ya. Aduh ya Allah. Awal-awal Covid ya. Ana nyervis sepeda motor ya. Begitu daftar, duduk nunggu dipanggil gitu ya. Untuk didata, kemudian kita nomor berapa duduk. Kursinya itu sudah disediakan kursi yang panjang, boleh didudukin, kemudian disilang 1, 2, boleh duduk lagi, disilang kayak gitu. Karena duduk di sini taunya ada ibu yang berikutnya, ibu-ibu emang susah. Ya kayak gitu, rating kanan dia malah terbang.
Ibu-ibu yang susah ya. Antum ngira anak nyebutin belok kanan ya. Itu jokes biasa. Ibu-ibu dia daftar, udah gitu duduk di sampingan di sini. Dia nggak lihat itu ada silang warnanya merah, warnanya lakbannya itu warnanya merah. Mungkin dia juga buta warna, kita nggak tahu ya. Duduk, buka masker, telepon-teleponan, hahaha, ketawa-ketawa, abis itu, ya Allah, saya langsung kabur. Nggak usah dilawan. Tapi alhamdulillah begitu saya pengen kabur itu, manajer dealernya itu apa istilah tegas. Bu, situ nggak boleh bu, pindah bu. Bu pakai maskernya bu. Dia tegas dia. Awal-awal COVID. Kita lah menggitir ya loh. Nelfon di sini saya di itu. Batuk habis itu ketawa ketiwi lagi. Aduh, ibu siapa itu nggak tahu juga. Acil-acil ya, ngalih dilawan acil-acil. Hendak diingatakan timbul apa nyawanya? Nah ya. Lanjut. 2. Mawistafadu minal ayah idhamu haqqil walidain. Tentunya ini sudah lewat ya. Karena di bagian bab atau di bahasan pertama sebelumnya di 5 wasiat pertama. Besarnya hak kedua orang tua. Hingga kemudian kita harus berbuat baik kepada mereka, baik itu perkataan ataupun perbuatan, dan jangan menyakiti mereka. Mereka tangga kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbaktilah. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin la siyama idza kana al-maqtulu min dzawil qurba. Diharamkannya membunuh satu jiwa tanpa kebenaran. Berarti ada membunuh dengan cara yang benar. Kalau orang itu berzina tapi kemudian dia pernah menikah, maka dibunuh dengan dirajam. Itu cara yang benar. Tapi pemerintah yang mempraktekkan. Dia dukun, dia tukang sihir, kemudian sudah diingatkan agar bertaubat, lanjut dia penggal kepalanya. Pemerintah yang mempraktekkan, bukan masyarakat. Atau kemudian dia membunuh orang, kemudian di antara keluarga yang terbunuh tidak ada satu orang pun yang memaafkan, maka dia dipancung, dibunuh lagi. Ini membunuh dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Membunuh, dibunuh, berzina muhsan, dukun, apa lagi satu lagi? Murtad dia, orang yang murtad setelah dimintai taubatnya ya. Tapi semuanya adalah yakni kebijakan pemerintah. Kemudian wala siyama, apalagi idza kana al-maqtul, yang terbunuh itu adalah karib kerabat. Jadi membunuh itu adalah keharaman yang luar biasa tanpa kebenaran. Apalagi yang dibunuh atau yang terbunuh itu adalah zawil qurba, kerabat. Wah, ini luar biasa ini. Suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya. Seorang bunuh ayahnya, ayah bunuh anaknya. Seorang bunuh ya masih kerabat. Ana ya di Madinah 4 tahun enggak ada hukum pancung. 4 tahun tidak ada hukum pancung. Berarti tidak ada kasus pembunuhan. 4 tahun. Di Indonesia antum tinggal lihat berita tiap hari. Subhanallah. Dan itu berlaku di banyak kota di Saudi Arabia, kecuali di Jeddah. Seminggu sekali ada pancung. Orang-orang yang berusaha memasukkan narkoba ketangkep, trial sebentar, penggal. Bahkan terkadang ketika dipenggalnya itu bisa 6 sekaligus. Penggal tuh Bang. Berpikir tuh Bang, orang mengedar narkoba di sana. Hilang kepala Anda. Susah kan dibawa-bawa. Aduh ya Allah. Saya dapat kabar dari teman gitu ya, teman sekolah dulu di pesantren, tapi kemudian dia jadi TKI, dia yang bercerita. Di Madinah nggak pernah ada nih hukum pancung. Coba ente ke Jeddah katanya. Sebulan bisa 1 kali, sebulan bisa 2 kali. Kadang-kadang di 1 kalinya itu bisa 6 orang sekaligus katanya. Nafsu makan antum gimana? Wah, sebulan bisa hilang katanya. Antum pernah sering lihat? Enggak, 1 kali, habis itu enggak pernah ada lagi. Ngeri. Itulah kehidupan di balik hukuman itu. Ngeri akhirnya orang kemudian untuk berbuat. Kenapa? Hilang kepala. Selesai. Subhanallah.
Kakak kelas saya juga dia pernah bercerita pernah lihat ya kayak gitu. Sebulanan pokoknya hilang nafsu makan. Jadi kalau misalnya, dan ini mungkin tips diet terbaik ya, pengen diet sering-sering lihat orang dipancung, jadi nggak makan jadinya kurus ya, saking kurusnya mati ya. Aduh salah juga berarti ya. Aduh ya Allah. Lanjut. Tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amali ala islahi. Pengharaman memakan harta anak yatim tanpa kebenaran. Tapi kalau Anda mengambilnya, yakni cukup untuk keperluan Anda karena Anda mengelola hartanya, boleh. Mungkin misalnya standar UMR kota tersebut, maka boleh. Wa masyru'iyatul amali ala islahi, dan disyariatkannya beramal untuk memperbaikinya. Di antaranya tadi kita sebutkan bagaimana seorang itu mungkin mengembangkan harta tersebut. Ketika berkembang besar, anak tadi kemudian jadi dewasa, kasihkan. 5. Wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'id. Wajibnya berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, baik itu dalam perkataan juga perbuatan, untuk yang dekat, untuk yang jauh. Sama pokoknya. Beberapa tahun yang lalu, sudah belasan, 2000 belasan pokoknya, itu ada salah satu pangeran gitu ya, dan dia membunuh temannya. Tidak tahu bagaimana ceritanya, yang jelas temannya terbunuh. Dan ketika ada trial, proses persidangan, peradilan, anggota keluarga dari yang terbunuh ini tidak ada seorang pun yang memaafkan. Karena kalau misalnya satu orang saja, entah ayahnya, entah ibunya, entah saudaranya, entah pamannya, entah bibinya, memberikan maaf, kami memaafkan. Nggak jadi itu dipancung. Tapi keluarga yang membunuh harus bayar dendanya. Dan itu sangat mahal. Ini nggak ada. Keluarga kerajaan loh, pangeran. Tidak ada yang memaafkan. Pancung. Nggak ada masalah. Bukan kemudian tumpul ke atas, kemudian tajam ke bawah. Tajam semua. Anda bersalah dan Anda tidak dimaafkan, enggak. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri tersebut ya, karena masih mempraktekkan, yaitu menegakkan keadilannya. Saudi Arabia dengan juga banyak kekurangan yang mereka miliki pastinya. Kalau kita kurang banget, tapi kita optimis ya, berdoa saja. Semoga Allah selalu merahmati kita, yakni dengan sebagian orang yang tetap menjalankan ketaatan di antara kaum muslimin di Indonesia. Kayak kota Bali misalnya, wah kemaksiatannya luar biasa. Lombok misalnya, kemaksiatan luar biasa. Dulu saja waktu Anda di sana tuh 96-97, itu udah luar biasa kemaksiatan yang ada di pantai. Tapi kenapa tidak Allah tenggelamkan? Ya Balinya, ya Lomboknya, atau kota-kota yang lain. Kenapa? Karena yang solehnya masih banyak, orang yang bertakwanya masih banyak. Ya, dan mereka bukan berarti tinggal diam. Mereka juga kemudian mendidik masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena orang solehnya masih banyak, alhamdulillah. Wujubul wafa'i bil ahdi, wajibnya menunaikan janji ya. Dan di antara wasiat tadi harus kita penuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adah, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan semua agama yang lain. Diambil dari firman Allah, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Di antara penafsirannya tadilah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, tauhid, dan kemudian lawannya syirik, bertauhid dan meninggalkan syirik. Dan di antara makna sangat luas sekali, sirati itu al-Islam. Jadi itu agama. Jadi sangat luas ya. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan yang lain. Itulah jalan keselamatan. Anna tahlila wa tahrim haqqun lillah. Yang terakhir, bahwasanya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita menghalalkan yang Allah haramkan
atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi malam juga ada pertanyaan unik ya. Ustadz, benarkah setiap kali kita ingin masuk WC itu harus pakai tutup kepala? Apapun jenisnya harus pakai penutup kepala. Mungkin kok laki-laki pakai peci, perempuan apa gitu ya. Kenapa saya bilang? Disebutkan katanya iman keluar. Wah, bahaya juga nih. Tapi kan saya nggak pengen ngebanyol ya. Saya silahkan Anda tanya kepada yang ngomong. Dia harus datangkan dalil. Karena itu takfir loh. Iman keluar apa kalau bukan bab pengkafiran? Oh, antum masuk WC kemudian nggak pakai peci, keluar kafir antum. Kan bab yang berat itu. Silahkan Anda tanya yang ngomong, datangkan dalil. Ayo kita bahas. Kalau enggak, ya nggak bisa. Ini agama wahyu, ini agama ilmu. Anda kalau ngomong harus berlandaskan firman dan sabda, karena ini urusan iman. Anda katakan iman keluar. Lain kalau yang Anda bahas adalah sabda Nabi Muhammad, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya orang ketika berzina imannya keluar, kata para ulama. Begitu selesai bertobat dia balik tuh iman. Mencuri juga gitu. Yang kita takutkan naudzubillah ketika berdosa mati. Itulah kenapa itulah yang menjadi pertimbangan kenapa kita meninggalkan maksiat. Pas bermaksiat pas mati. Dan maksiatnya yang keji-keji kayak tadi misalnya saudara Muhammad. Beliau contohkan adalah dengan berzina dan mencuri. Mencuri itu nggak mesti kemudian subuh-subuh lari bawa TV orang, nggak gitu mencuri zaman sekarang. Walaupun itu menyehatkan ya, lari pagi ya, bawa TV orang dikejar satu kampung, wah sehat. Enggak, korupsi itu mencuri, lembut. Pas Anda korupsi mati, imannya keluar, bahaya itu untuk para koruptor. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu hadis yang sedang kita bahas, oke, dan itu adalah di antara penafsiran para ulama. Maksudnya tidak berzina. Orang yang berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman, maksudnya iman keluar ketika itu dipraktekkan. Dan begitu dia akan balik, apalagi kemudian dengan bertaubat. Itulah kenapa, itulah pertimbangan kita. Kenapa kita meninggalkan maksiat, bersabar untuk beberapa maksiat atau banyak atau rata-rata maksiat yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat. Kenapa? Kita takut ketika bermaksiat kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini enggak, masuk WC harus tutup kepala katanya, nanti iman keluar. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga disebutkan di seorang syekh itu ya, Saudi Arabia, live TV pas bagian tanya jawab. Ini agak kocak ya. Penanya mengatakan bahwasanya, "Syekh, apa hukum membawa handphone yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an ke WC?" Kata beliau, "Enggak apa-apa, bawa aja." "Syekh, ini Al-Qur'an, masa dibawa ke WC?" Syekhnya mulai bete nih. Kata beliau, "Matikan. Karena dia ada di dalam memori, matikan, masuk WC biasa. Enggak mungkin kan ditaruh di luar. Apalagi iPhone XS. Keluar, hilang. Tatonya ada di pelataran masjid, dijual." Belum mulai bete nih. "Apakah kamu menghafal sebagian dari Al-Quran?" "Ya Syekh, saya hafal sebagian dari Al-Quran." "Kalau kamu ke WC, mata kamu tinggal di luar," kata beliau. Bete Syekhnya. Nggak bisa, itu di dalam memori. Maka sebelum masuk ya kita matiin. Ringtone juga jangan ringtone Al-Quran ya. Sudah masuk WC lupa matiin ringtone-nya Ar-Rahman. Waduh, dalam WC. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penghalalan dan pengharaman hak Allah tidak untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudahan pelajaran kita, kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.